누나와 함께 방송을 들으려고 합니다. 수술 신청했어. 이렇게 빨리 기증자가 나타난 거는 안 그래? 어쩔 건데 일주일밖에 안 남았는데 아이들이 자꾸 죽기 때문에 생기는 거야. 2,600만 원만 요구할 거잖아. 저기 집에야? 유선이도 가족적으로 됐길래 죽여야죠. Ryu ialah seorang pemuda yatim piatu yang bekerja di sebuah pabrik. Dia terlahir dalam kondisi tunarungu dan tunawicara alias gak bisa dengar dan bicara. Walau begitu, Ryu dikenal baik hati dan suka menolong. Lebih hebatnya lagi, dia memiliki seorang pacar bernama Yongmi yang merupakan aktivis anarkis sayap kiri Korea Selatan. Suatu hari, Ryu mendadak dipecat dari pekerjaannya oleh supervisor atas suruhan manajer bernama Kim. Padahal Ryu harus biaya perawatan kakaknya yang mengidap gagal ginjal. Ryu yang sangat sayang pada kakak bernama Mina ini mengirimkan surat ke penyiar radio untuk bacakan isi hatinya. Dia juga sertakan sebuah lukisan dirinya dan Mina di sebuah sungai yang dulu sering mereka kunjungi. Dalam surat, Ryu beritahu Mina kalau dia telah donorkan ginjalnya demi selamatkan sang kakak. Namun, perbedaan golongan darah antara Ryu dan Mina membuat transplantasi ginjal mustahil dilakukan. Untuk itu dokter memintanya membawa pulang Mina dan tetap rutin lakukan cuci darah sampai dapat donor ginjal yang sesuai. Hal tersebut tentu membuat Ryu hancur karena dia tidak ingin kehilangan sang kakak. Dan suatu ketika, Ryu yang sedang di toilet umum melihat dua pria menempelkan stiker informasi penjualan organ. Tanpa pikir panjang, dia membawa setangkai mawar merah sebagai kode untuk menemui para sindikat organ manusia. Sindikat ini dikepalai seorang ibu yang kita namai Majin Buu bersama kedua anaknya. Ryu memiliki pesangon 10 juta won ingin tukar tambah dengan ginjal miliknya untuk dapatkan ginjal yang cocok untuk Mina. Singkat cerita, esoknya Ryu kembali membawa uang dan sejurus kemudian dia tersadar dalam kondisi bugil dengan ginjal yang telah diambil. Apesnya, dia telah ditipu oleh Majin Buu yang langsung menghilang setelah dapatkan uang dan organ Ryu. Tiga minggu kemudian, Ryu mendapat kabar dari dokter kalau mereka telah temukan donor ginjal yang sesuai untuk Mina. Dan operasi bisa dilangsungkan minggu depan dengan biaya 10 juta won. Hal itu merupakan kabar baik sekaligus buruk bagi Ryu yang uangnya baru aja dibawa kabur Majin Buu. Akibatnya dia dihajar habis-habisan oleh Yongmi yang kesal pada kebodohan Ryu. 그게 왜? Setelah tenang, Yongmi coba mencari solusi bagi Ryu. Karena waktu begitu mepet, Yongmi mengajaknya menculik anak mantan manajernya si Kim untuk dimintai tebusan. Sebagai aktivis sayap kiri, Yongmi sangat membenci para kapitalis dan baginya uang 10 juta bukanlah masalah bagi mereka. Berhubung Ryu adalah orang yang baik, dia tentu menolak ide tersebut. Tapi Yongmi yakinkan mereka tidak akan lakukan kekerasan apapun kepada anaknya kelak. Cukup culik, minta tebusan lalu lepaskan sang anak. Ryu yang gak punya solusi lain terpaksa ikuti ide Yongmi dengan mulai mengobservasi anak manajer Kim. 저기 집에야? Tibalah hari penculikan. Anak Kim sedang berada dalam mobil bersama putri direktur perusahaan bernama Yosun. Dan tiba-tiba mobil yang dikendarai direktur bernama Dongjin dihadang mantan karyawan mereka bernama Peng. Peng yang telah di PHK datang untuk memohon mereka mempekerjakan dia kembali. Sebab sejak di PHK keluarganya menderita dan kelaparan. Sebagai bentuk loyalitas pada Dongjin dan Kim, Peng keluarkan cutter untuk menyayat dirinya sendiri. Lihat itu, Dongjin berusaha merebut cutternya hingga mengalami luka sayatan. Ryu yang saksikan bersama Yongmi dari mobil merasa rencana penculikan tidak akan berhasil. Namun, sejurus kemudian rencana mereka berubah dan malah menculik putri Dongjin yakni Yosun.
Yosun dibawa tinggal bersama Mina. Ryu beralasan dimintai merawat anak rekan kerja yang istrinya sedang alami kecelakaan. Yosun sendiri menikmati hidup bersama Mina karena Dongjin telah bercerai, jadi dia nggak pernah merasakan kasih sayang seorang mama. Walau senang di sana, tapi Ryu sengaja membuatnya menangis agar bisa difoto untuk dikirim kepada Dongjin. Begitu foto didapatkan, Ryu berdiam menukar kalung yang dia buat dengan boneka kesayangan Yosun. Lalu Ryu mengirim boneka dan foto sebagai ancaman kepada Dongjin untuk meminta tebusan 26 juta won. Dongjin yang sangat menyayangi putrinya langsung pergi membawa koper berisi uang. Dia tidak melaporkan pada polisi karena nggak mau terjadi sesuatu pada Yosun. Padahal Yosun dirawat dan diajak bermain dengan sangat baik oleh Mina. Bahkan Yosun berharap kelak bisa sering mengunjungi Mina. Karena itu Mina menuliskan nomor teleponnya untuk disimpan Yosun. Di sisi lain, Dongjin menuju ke lokasi yang telah ditentukan sambil diikuti Yongmi secara diam-diam. Di rumah saat mencuci pakaian, Yongmi menemukan surat pembayaran pesangon PHK Ryu dari perusahaan. Kaget dengan penemuan itu, dia menelpon ke perusahaan Ryu dan malah mendapatkan fakta yang jauh lebih mengejutkan. Kembali ke Dongjin yang telah tiba di lokasi pertemuan. Saat dia lengah, Ryu tiba-tiba muncul dari belakang. Dengan hati riang gembira, Ryu pulang membawa uang yang akan dipakai selamatkan hidup sang kakak. Dia ungkapkan rasa senangnya dengan menggoda dan bermain bersama Yosun yang telah sangat akrab padanya. Di tengah asik menonton, Yosun berikan secari kertas titipan Mina pada Ryu. Ternyata Mina tahu penculikan yang telah Ryu lakukan demi bisa mendapat uang untuk operasinya. Mina yang merasa bersalah telah menjadi beban bagi Ryu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Saat Dongjin masih terikat di lokasi tadi, Ryu membawa Yosun dan jasad Mina pergi ke suatu tempat. Dia membawa Mina ke sungai yang dulu sering mereka datangi sebab kakaknya punya keinginan dikubur di sana ketika meninggal. Untuk mengabulkan impian terakhir sang kakak, Ryu menumpuk batu sebagai prosesi penguburan Mina. Mendadak Ryu diganggu seorang pemuda kelainan mental dengan masalah saraf motorik. Karena itu Ryu mengusirnya dari sana. Pemuda itu lalu mencoba mencuri kalung Yosun yang sedang tidur dalam mobil. Namun usahanya gagal karena Yosun terbangun dan mengusirnya. Akibat takut pada si pemuda kelainan tersebut, Yosun keluar dan meminta tolong Ryu. Berhubung Ryu tunarungu, Yosun harus datangi dirinya untuk minta pertolongan. Tapi dia terpeleset ke sungai saat seberangi jembatan tanpa diketahui Ryu. Selesai lakukan penguburan, Ryu kaget begitu melihat Yosun telah mengambang di sungai. Sang bocah malang tersebut tersangkut di sebuah batu besar yang dipikir Ryu sungainya dalam. Gak taunya pemuda kelainan tadi memasuki sungai yang ternyata dangkal bagi orang dewasa. Dia dekati Yosun untuk mengambil kalungnya lalu pergi meninggalkan Ryu dalam kebingungan. Dongjin datangi lokasi sungai setelah mendapat kabar kematian Yosun dari polisi. Untuk menggali informasi penculik sang anak, polisi bernama Choi menanyai Dongjin mengenai kemungkinan dia telah menyakiti seseorang serta alasannya tidak melaporkan pada polisi. Dongjin merasa tidak pernah lakukan kejahatan apapun dalam hidupnya dan alasan tidak melapor karena merasa selama kemauan penculik dituruti, Yosun akan dikembalikan dengan aman. Selain itu, polisi lain menemukan nomor telepon asing yang akan mereka selidiki pemiliknya. Mendadak Choi mendapat telepon yang mengabarkan kondisi anaknya. Rupanya anak Choi juga mengalami gagal ginjal. Lalu tanpa pedulikan apapun lagi, Dongjin berjalan pulang dengan pandangan kosong. Esoknya dia datangi rumah sakit untuk menyaksikan proses otopsi putrinya. Biarpun berat melihat tubuh anak semata wayangnya dibedah dan dibongkar, Dongjin terpaksa ikuti demi proses investigasi. Walau begitu, dia akhirnya tumbang dalam kesedihan di luar rumah sakit. Lalu Choi datangi dirinya untuk tunjukkan barang bukti secari kertas dengan tulisan wanita. Singkat waktu, Yosun dikremasi dengan dihadiri mantan istri serta suami barunya. Selesai pemakaman, Dongjin pulang dan terbaring lemas di sofa. Tiba-tiba dia melihat kehadiran Yosun. Tanpa ragu, dia dekati dan memeluk sang anak untuk terakhir kalinya. Keadaan makin sedih kalau Yosun tanya kenapa dia tidak pernah diajarkan berenang.
Paginya dia didatangi Choi yang dibayar khusus oleh Dongjin untuk melacak penculik Yosun. Choi tentu terima sebab anaknya butuh biaya besar untuk penyakit gagal ginjalnya. Selain itu dia diberitahu kalau Dongjin akan menjual rumah serta perusahaan. Dan saat Jin lihat ke lantai dia dapati genangan air di sana. Apakah ini artinya semalam Yosun benar-benar datang? Polisi mencurigai penculiknya adalah mantan karyawan yang sakit hati akibat di PHK. Karena itu mereka mulai menyelidiki rumah Ryu. Berhubung dia telah pindah, tidak ada yang polisi dapatkan di sana. Dongjin yang ikut mendadak teringat akan sosok Peng saat dia lihat bekas sayatan di telapaknya. Tanpa buang waktu, dia mengajak Choi datang ke rumah Peng di suatu daerah kumuh. Alangkah kagetnya mereka saat dapati Peng beserta keluarganya telah meninggal bersama dengan minum racun. Namun Dongjin dapati kalau anak laki-laki Peng masih bernapas. 보호자 되나요? Dongjin membawanya ke rumah sakit dan mengaku dia adalah papanya. Sayang, dokter yang menangani bilang kalau harapan hidup si anak sangat kecil. Singkat cerita, Dongjin balik ke bekas rumah Ryu untuk investigasi. Dia dapatkan bukti saat melihat wallpaper kamar tersebut sesuai dengan foto ancaman Yosun yang dikirim padanya. Dan dari kamar sebelah dia mendengar suara radio yang kembali bacakan surat dari Ryu mengenai kematian Mina. Dongjin segera mencatat alamat radio tersebut, kemudian dia segera datangi untuk menggali informasi. Sang penyiar radio menunjukkan lukisan baru kiriman Ryu yang berisi gambar proses dia mengubur Mina di sungai. Di lukisan tersebut juga terdapat gadis kecil berbaju oranye yang mengambang. Hal itu semakin meyakinkan Dongjin kalau penculik Yosun adalah Ryu. Demi memastikan dia kembali ke sungai untuk mencari makam Mina. Gak lama cari, tanpa sengaja dia dikejutkan penampakan tangan Mina dari balik gundukan batu. Dia segera bongkar dan lagi-lagi pemuda kelainan itu muncul. Saat melihat kalung yang dia pakai, Dongjin langsung menyadari kalau itu kalung yang sama dengan milik Yosun dari foto. Dia lanjut bongkar makam dan dapati jasad Mina yang langsung dia bawa untuk diotopsi serta disaksikan langsung dirinya tanpa ekspresi. Selesai otopsi, Dongjin serahkan bukti berupa tipe dan plat mobil yang didapat dari si pemuda kelainan kepada Choi. Gak lama kemudian Choi hubungi Dongjin untuk kabarkan hasil investigasinya. Dia dapatkan info mengenai Ryu yang ginjalnya telah ditipu sindikat organ dan karena itulah dia menculik Yosun demi operasi Mina. Di saat bersamaan, Ryu dengan bantuan Yongmi menelpon ke sana kemari untuk menemukan sindikat organ yang telah menipunya. Hingga akhirnya dia mendapatkan sindikat yang sama. Kini Ryu akan pergi membalas dendam pada para sindikat, sementara itu Dongjin juga akan lakukan hal serupa pada Ryu. Esoknya, sambil bagikan selebaran di jalan, Yongmi bertugas menjadi umpan bagi Ryu. Dengan setangkai mawar merah, dia temui sindikat yang sama. Dia dibawa menemui sang Majin Buu untuk pura-pura membeli organ. Setelah sepakat, Yongmi akan kembali besok sambil bawa uang. Gak lupa sebelum pergi dia bagikan selebaran anti kapitalisnya. Dapat yang dicari, Ryu pergi membeli senjata berupa stick baseball. Di tempat lain, seorang anak Majin Buu pergi membeli kue. Tapi yang dibutuhkan hanya cooler boxnya sebagai wadah menyimpan organ nanti. Tanpa dia sadari kalau gerak-geriknya telah diikuti Ryu. Dan saat dia akan masuk ke ruangannya, Ryu muncul untuk lakukan serangan dadakan. Lalu Ryu masuk ke dalam untuk menghabisi sindikat yang lagi bersiap menanam timun dengan calon korban. Walau dalam kondisi tidak memakai celana, anak Majin Buu lain bisa dengan mudah mengalahkan Ryu. Tapi ternyata Ryu udah siapkan obeng untuk menikam leher lawannya. Setelah musuhnya koit, Ryu membawa masuk anak yang satu lagi untuk dia habisi di depan mata Majin Buu. Gak mau dibunuh tanpa perlawanan, Majin Buu maju membawa sebilah pisau operasi. Gak lama bel kamar Yongmi bunyi. Awalnya dia pikir itu adalah Ryu, ternyata yang datang adalah Dongjin. Selain dihajar dan diikat di bangku, Dongjin memasang kabel jumper mobil ke telinga Yongmi. Dongjin mulai interogasi Yongmi mengenai keberadaan Ryu. Karena Yongmi menolak memberitahu, tanpa segan Dongjin menyetrumnya. Tiba-tiba bel kembali berbunyi. Saat Dongjin periksa, rupanya itu adalah pengantar makanan. Sejurus kemudian makanan diterima dan Dongjin menemukan foto kebersamaan Yosun dan Yongmi yang terlihat sangat akrab. Di saat itu Yongmi mulai minta maaf karena mereka tidak sengaja membunuh Yosun. Selain itu dia peringatkan Dongjin, apabila dia membunuhnya maka para aktivis dari organisasi anarkisnya akan memburu dan membunuh Dongjin juga. Sebab untuk antisipasi Yongmi udah serahkan foto Dongjin pada mereka.
Untuk itu dia minta Dongjin melepasnya. Namun Dongjin yang gak terima diancam justru menghabisi Yeongmi. Di sisi lain, Ryu mendapat luka sayatan parah di perut walau berhasil menghabisi sindikat Majin Buu. Sedangkan Dongjin balik ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan anak Peng. Sementara itu kematian Yeongmi telah diketahui polisi dan mereka mendapati latar belakang Yeongmi adalah anggota dari organisasi anarkis. Di saat bersamaan, Ryu datang dan melihat tempat tinggal Yeongmi telah dipenuhi polisi. Untuk cari tahu dia naik ke atas dan ternyata pengantar makanan tadi juga mati. Karena area kamar Yeongmi diblokade, Ryu putuskan naik ke lantai atas. Kemudian saat polisi akan membawa jasad Yeongmi lewat lift, mereka bertemu Ryu yang turun dari atas. Sambil menahan sakit di perutnya, Ryu dipertemukan dengan Yeongmi untuk terakhir kalinya. Tanpa buang waktu, Ryu menunggu di rumah Dongjin untuk membalas dendam kematian Yeongmi. Padahal Dongjin sedang ke tempat tinggal Ryu untuk menunggu dan membalas dendam juga. Di tempat lain, para polisi mendatangi TKP sindikat Majin Buu yang baru dihabisi Ryu dalam kondisi organ terburai kemana-mana. Untuk itu Choi hubungi Dongjin dan kabarkan betapa berbahayanya Ryu. Jadi dia minta Dongjin batalkan niat balas dendam serta akan kembalikan uang pembayarannya. Namun Dongjin gak peduli dan saling tunggu-tungguan dengan Ryu. Ryu putus kembali ke rumah karena telah menunggu lama tanpa hasil. Tiba di rumah dia kaget dapati lampunya menyala. Saat dia lihat rupanya di dalam ada orang yang dia tunggu sedari tadi sedang tidur. Karena tunarungu, Ryu takut menimbulkan bunyi yang bisa bangunkan Dongjin. Dengan sangat hati-hati dia bersiap masuk dari pintu depan dan tiba-tiba rupanya pegangan pintu dari besi itu telah dialiri listrik sebagai perangkap. Ryu yang tak sadarkan diri dihajar Dongjin yang telah menyimpan dendam mendalam padanya. Lalu diambil pisau dan Shin pindah ke sungai di mana Yosun meninggal. Dengan kondisi kaki dan tangan terikat, Ryu diseret ke tengah sungai untuk dieksekusi agar mati dengan cara yang sama menyakitkannya seperti Yosun. Namun Dongjin memotong kabel ikatan tangan Ryu karena dia mulai berpikir untuk apa membunuh Ryu yang dikenal baik. Ryu pikir Dongjin batal membunuhnya, tapi ternyata Dongjin menyayat tendon kaki belakang Ryu yang membuatnya meronta-ronta kesakitan hingga akhirnya mati tenggelam. Dongjin membawa jasad Ryu ke darat untuk dimutilasi. Lalu Dongjin mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kematian putra Peng. Dengar itu Dongjin bilang kalau mereka salah sambung. Kemudian dia mulai menggali tanah untuk mengubur Ryu. Tiba-tiba sebuah jeep berisi 4 pria muncul. Setelah pastikan Dongjin sesuai orang yang mereka cari, tanpa segan mereka menikamnya berkali-kali. Saat Dongjin udah sekarat, seorang pria tempelkan kertas ke dadanya dengan sebuah pisau. Kertas itu bertuliskan hukuman mati bagi Dongjin yang membuat Dongjin sadar kenapa dia akan dibunuh. Keempat pria itu adalah anggota dari organisasi anarkis yang membalaskan dendam kematian Yeongmi. Akhir cerita, semua orang yang menyimpan dendam mendapatkan ganjarannya sesuai karena telah menciptakan lingkaran setan bagi diri sendiri maupun orang yang dicintai. Tamat. Aku pernah baca kata-kata bijak yang dibuat penulis bernama Jodi Picoult. Kurang lebih gini bunyinya. Saat kamu berniat membalas dendam, siapkan 2 lubang kuburan. 1 untuk musuhmu dan 1 lagi untuk dirimu sendiri. Kadang 2 kuburan aja kurang karena dendam itu bersifat collateral damage. Collateral damage itu apa ya? Suatu kerusakan yang bisa berdampak ke lingkungan atau orang sekitar kita gitulah. Googling aja buat cari tahu karena aku kurang bisa jelasin maksudnya. Di film ini nggak bisa dicari siapa benar siapa salah sebenarnya. Semua ada porsi salah masing-masing dan tujuan mereka semua awalnya kan baik. Cuman ending-endingnya jatuh-jatuhnya ke dendam. Aku dulu orangnya pendendam parah, tapi sering bertambahnya usia jadi belajar cuek. Karena biasa dendam itu lahir dari rasa dengki, sakit hati yang basisnya itu adalah tersinggung. Terus pernah nonton acara apa gitu yang bintang tamunya Ricky Gervais. Dia bilang gini, offense is taken not given. Artinya tersinggung itu kita yang ambil bukan dikasih. Dan tersinggung tidak membuat kita benar. Sejak itu kata-kata si Ricky kepadam dalam otak. Dan ada masalah apapun mencoba sebisa mungkin buat gak peduli. Cuma emang gak bisa 100%, setidaknya aku mencoba. Bagi kalian yang nonton dan suka dendam, semoga bisa memetik pelajaran dari film yang luar biasa ini.
Aku bakal bikin trilogi Dendam karya sutradara Pak Chan-wook, tapi pelan-pelan aku uploadnya. Soalnya buat bangun narasi film yang dia buat itu susah kali. Semoga pada suka dan mendapat hikmat dari video kali ini. Thank you for watching and see you all soon.